Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hari Fitrian, NIM 1166 dari kelas TI 18C. Yang terhormat Ibu Fitri selaku Ketua Sidang dan Pak Sani selaku dosen penguji. Oke. Langsung saja sekarang kita masuk ke ringkasan. Ringkasan dari laporan kerja praktik, yaitu disusun sebagai gambaran hasil suatu kegiatan selama kerja praktik dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan studi kerja praktik. Kerja praktik dilakukan selama 1 bulan di perusahaan kimia. Setiap industri petrokimia, terutama PT Pupuk Kujang, memerlukan kebutuhan sistem dan air sebagai penunjang prosesnya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam sistem utilitas diperlukan cooling tower, sehingga air pendingin dapat digunakan kembali selama proses berlangsung. Latar belakang dari laporan kerja praktik ini, saya melakukan kerja praktik di PT Kurita Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang kimia, salah satunya memproduksi bahan kimia dan jasa untuk mengolah air cooling tower di beberapa perusahaan, terutama di PT Pupuk Kujang. Sehingga saya membuat judul pada program kerja praktik kali ini, yaitu analisis kualitas air cooling tower amonia dan urea di PT Pupuk Kujang. Judul ini dibuat karena sesuai job desk yang diberikan oleh perusahaan kepada saya. Tujuan dari penelitian ini ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menjaga air cooling tower atau menara pendingin pada analisa sampel air cooling tower amonia dan urea. Yang kedua, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan ketika hasil dari analisa sampel cooling tower keluar dari parameter atau limit kontrol yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Tinjauan pustaka. Cooling tower ini menyediakan air pendingin yang dibutuhkan oleh unit urea dan amonia di dalam menara pendingin. Air panas yang berasal dari unit urea dan amonia akan dialirkan menuju bagian atas dari menara air pendingin. Tinjauan pustakanya ada sistem cooling tower, kedua ada pengolahan air, kualitas air, yang ketiga ada laboratorium dan alat dan bahan laboratorium. Oke, masuk ke profil perusahaan. PT Kurita ini didirikan pada tanggal 10 Maret 1986 sebagai anak perusahaan Kurita Water Industry yang menawarkan program pengolahan air dan layanan pendukung berdasarkan teknik asli sangat canggih dan berpengalaman. Produk yang dihasilkan PT Kurita Indonesia adalah bahan kimia, pengolahan air pabrik, dan layanan pemeliharaan. Kurita membantu perusahaan untuk menghemat biaya dengan memperpanjang masa pakai peralatan, meningkatkan produksi, menghemat energi, dan kualitas produk. Visi dari perusahaan ini yaitu pencipta yang memiliki nilai untuk solusi air dan lingkungan, berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan. Sementara produk yang disuplai kepada PT Pupuk Kujang, yang pertama ada gas klorin, yaitu untuk menghambat terbentuknya bakteri. Yang kedua ada S6262, yaitu bahan kimia yang berfungsi untuk mencegah korosi, dan LE5100P, bahan kimia yang berfungsi untuk membunuh bakteri, dan T8800, yaitu bahan kimia yang berfungsi untuk mencegah terjadinya karat, dan NT81, yaitu bahan kimia yang dapat membunuh langsung bakteri pada saat bersentuhan dengan bahan kimia tersebut. Di sini ada tabel limit kontrol dari analisa yang dilakukan. Pada analisa periklorin atau RNT, limit kontrolnya yaitu 0,2 sampai 0,5. Pada analisa NT faktor, limit kontrolnya 4 sampai 8.
pada analisa pH airnya 7,5 sampai 8,5. Pada analisa kondak yaitu kurang dari 2.500. Sedangkan fosfat yaitu 6 sampai 10 ppm, dan turbidity atau kejernihan air yaitu kurang dari 20 ftu. Langsung masuk ke kegiatan kerja praktik. Kegiatan kerja praktik ini dilakukan secara monoton atau setiap hari dilakukan pada saat jam kerja, kecuali pada saat jam kerja shift 2 atau shift malam tidak dilakukan loading chemical. Yang pertama jam 7 kita melakukan sampling sampel point, lalu dilakukan analisa di laboratorium. Setelah analisa kita dapat langsung loading chemical bahan kimia, atau bisa juga mengatur pompa apabila ada analisa yang keluar dari parameter yang tadi disebutkan. Langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu sistem yang berjalan, temuan masalah, dan solusinya. Dalam sistem yang berjalan tadi, kegiatan analisa ini yang pertama dilakukan sampel air pada cooling tower, yang kedua dilakukan analisa, yang ketiga menyesuaikan dengan parameter atau limit kontrol yang tadi yang ada pada tabel tersebut. Ketika ada analisa yang lebih atau kurang dari parameter, kita langsung melakukan tindakan seperti mengatur struk pompa atau mengatur flow gas klorinnya. Setelah diatur 2 jam kemudian kita lakukan extra check sampelnya. Setelah semuanya tercapai atau sesuai parameter dari limit kontrol tersebut, berarti sudah oke. Kita lanjut ke hasil. Di sini ada 2. Yang kiri ada tabel hasil analisa cooling tower amonia. Sebelah kanan ada hasil analisa tabel cooling tower urea. Oke. Masalah dan solusi. Masalah pada tabel di atas tadi, hasil analisa yang dilakukan melebihi parameter atau limit kontrol seperti pada analisa fosfat. Pada analisa fosfat, ketika ada yang melebihi limit kontrol yang ada pada tabel tersebut, solusinya adalah dengan mengurangi struk pompa pada bahan kimia S6262. Ketika pada hasil PHCTA pada tanggal 8 Januari tadi, solusinya yaitu dengan injeksi bahan kimia acid. Ketika hasil dari yang kurang dari limit kontrol, contohnya seperti hasil analisa fosfat pada tanggal 10 dan 11 Januari, dengan menambah struk pompa S6262 solusinya. Ketika hasil analisa pre-klorin atau RNT pada tanggal 9 dan 11 Januari, yaitu solusinya dengan menambah flow gas klorin yang masuk pada cooling tower tersebut. Kesimpulan dari kerja praktik ini, berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan pada kerja praktik kali ini, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memonitoring hasil analisa pada air cooling tower, ini harus dilakukan analisa rutin setiap 4 jam sekali per shift-nya. Analisa yang dilakukan pada air cooling tower yaitu analisa pH, conductivity, pre-klorin atau RNT, fosfat, dan turbidity. Untuk menangani masalah pada analisa yang kurang atau lebih dari parameter atau limit kontrol yang sudah ditentukan oleh perusahaan, kita tinggal mengurangi atau menambah struk pompa pada bahan kimia atau chemical. Yang kedua, mengurangi atau menambah flow gas klorin yang masuk pada cooling tower. Yang ketiga juga bisa dengan melakukan injeksi bahan kimia langsung pada cooling tower, atau biasa disebut dengan shock feed. Saran yang saya berikan sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan membuat alat otomatis untuk analisa pH, karena analisa pH hanya menggunakan alat seperti alat pH meter. Itu ada yang otomatisnya yang langsung nyambung pada cooling tower ya, sehingga kita tidak perlu lagi harus
mengambil sampel setiap 4 jam sekali. Jadi kita tinggal baca saja pada pH yang nempel pada itu, yang biasa disebut pH Walsem. Kalau di PT lain ada itu pH Walsem. Yang kedua yaitu menambah kapasitas tempat atau tangki pada chemical ya, sehingga tidak sering dilakukan loading pada bahan kimia atau chemical. Yang ketiga juga menyediakan tempat bahan kimia agar tidak sering terjadi dilakukan shockfit, karena shockfit itu langsung dilakukan langsung memasukkan bahan kimia pada cooling tower. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hari untuk pemaparan dari laporan KP-nya. Saya persilahkan Mr. Sani untuk menyampaikan saran atau masukan atau mungkin ada pertanyaan untuk Mas Hari. Silakan Mr. Sani. Baik, selamat kepada Muhammad Hari sudah melaksanakan seminar KP dan melakukan presentasi yang sangat baik ya. Dan ini pengamatan KP-nya cukup menarik dan berat ya, mengambil tema analisis ya. Iya, Analisis sebetulnya bisa dilakukan di kerja praktek ya, tapi akan menguras energi dan penjelasan dan data ya. Dan bisa dilakukan oleh Saudara Hari. Wah, ini bagus sekali ya. Nah, sebetulnya kalau kerja praktek sesuai dengan rapat koordinator KP cukup pengamatan. Tapi kalau mau menganalisa silahkan ya. Ditunjang dengan data yang mumpuni, dan Saudara Hari ini sudah bagus sekali. So far you are the best ya. Sejauh ini Saudara Hari yang terbaik ya. Melakukan presentasi dan laporan kerja prakteknya juga sangat jelas. Tapi ada tambahan dari saya di latar belakang dan tujuan. Setelah latar belakang kan itu langsung tujuan ya. Tujuannya itu menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Saudara Hari. Tadi permasalahannya cukup menarik, yaitu hasil tiba-tiba permasalahannya dicantumkan hasil analisis yang dilakukan melebihi parameter atau limit kontrol. Hasil apa? Hasil analisa. Coba lebih jelas. Hasil analisa apa? Analisa yang pH, kondak, RFT. Ya dituliskan, diuraikan. Coba diangkat lagi ke itu, ke permasalahan. Tadi yang poin 3 tadi. Tadi diangkat lagi, dicantumkan lagi PPT-nya. Dilengkapi saja. Permasalahannya langsung hasil analisis yang dilakukan melebihi parameter. Hasil apa? Hasil kerja keras, hasil produksi, hasil safety and control, safety induction, hasil apa? Harus jelas. Bukan di tujuan. Nanti kita bahas tujuan. Tadi di permasalahan yang didapat. Bukan. Ke bawah. Poin 3 tadi, bukan. Terus. Nah ini, bukan. Bawah lagi. Terus. Nah itu, 13. Masalah dan solusi. Hasil melebihi limit kontrol. Hasil apa? Hasil ujian? Hasil UAS? Hasil apa? Coba diuraikan lebih jelas. Hasil analisa fosfat berarti di sini ya. Ya, silakan. Muhammad Hari yang tahu. Hasil analisa fosfat. Ya, fosfat yang dilakukan melebihi parameter. Yang dilakukan dengan cara apa?
Bukan dengan Ini hasil analisa kan tadi diperoleh dari tabel-tabel itu. ya yang diperoleh gitu ya Pak. Ya, hasil analisa fosfat yang diperoleh Diperoleh dengan metode atau dengan cara apa tadi? analisa Pak. Dengan Analisa di hasil analisa fosfat yang diperoleh melebihi, udah gitu. Dengannya dihapus. Nah, gitu aja. Hasil analisa fosfat yang diperoleh melebihi parameter atau limit kontrol pada A. Gitu. Ya, di atasnya juga sama. Hasil analisa fosfat. Gitu. Oh, iya. Sudah. Nah, ini boleh diangkat, dicantumkan di sebelum tujuan ya. Hari ya. Oh iya Pak. Hari kan tujuannya sudah bagus tadi menjawab permasalahan-permasalahan ini kan. Iya Pak. Sehingga solusinya adalah tadi ingin membuat alat otomatis pH Iya. meter Iya Pak. yang ditempel atau wall cam ya. Yang Biasanya wall cam itu ada kok. Sewaktu saya mendampingi co-auditor consultant di PT Univens ya, itu kan ada beberapa metal yang dicampur oleh bahan kimia sebelum masuk ke welding sama ke heating. Nah, si bahan tersebut itu dites tuh. Ya, ada wall cam di situ. Dan wall cam-nya juga akurat, itu selalu dikalibrasi. Perusahaan sebesar Kujang tidak ada wall cam. kalau yang di baru rencana sih Pak, kalau yang di saya Pak, baru rencana, baru mau Oh, ada baru rencana. ya. Padahal Kujang udah ISO 9001, 9002, udah TQM 4001. Tapi luar biasa ini. Tapi luar biasa. Analisa yang dilakukan oleh Muhammad Hari ini punya manfaat yang berarti bagi eh, kontribusi manfaat kuliah di teknik industri, bagi perusahaan dan bagi universitas. Sudah cukup. Dah itu saja. Ya. Ya. Iya Pak. Nanti dicantum Pak. Ya. Selamat Muhammad Hari. Iya Pak. Cukup Ibu Fitri. Oke, terima kasih Mr. Sani untuk Iya. masukannya. Mas Ari sudah dicatat mungkin ya masukan-masukan dari Mr. Sani tadi. Jadi nanti bisa diperbaiki lagi laporannya, kemudian di send lagi ke saya untuk saya cek ya. Oke, berarti kita mau lanjut ke peserta berikutnya, Mr. Sani. Ya, berikutnya adalah saya sebagai ketua sidang dan Ibu Fitri sebagai ibu penguji ya. Saya akan mulai setelah Muhammad Hari mau ikut di sini boleh, mau live juga boleh ya. Ya. Ya, saya izin live ya Pak. Boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.